Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyani dengan NIM C0C023012. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang sudah saya buat dengan judul Pengertian Hukum dan Hukum Bisnis di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkat laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atau rangkaian kekuasaan. Kelembagaan hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggannya. Selanjutnya yaitu hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia adalah peraturan yang mengatur tata cara menjalankan kegiatan usaha, perdagangan, dan keuangan. Hukum bisnis bertujuan agar kegiatan usaha berjalan dengan lancar dan tidak merugikan. Selanjutnya ada perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Hukum bisnis di Indonesia berkembang melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sumber hukum bisnis di Indonesia. Sumber hukum bisnis di Indonesia terdiri dari sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang pertama yaitu sumber hukum material. Sumber hukum material, agama, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tata hukum negara lain. Selanjutnya ada sumber hukum formil. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua Undang-Undang. Yang ketiga Peraturan Pemerintah. Yang keempat Keputusan Presiden. Yang kelima Putusan Hakim dan Kontrak Perusahaan. Selanjutnya ada tujuan hukum bisnis di Indonesia. Tujuan hukum bisnis di Indonesia adalah untuk mengatur dan melindungi bisnis dari berbagai resiko. Selain itu, hukum bisnis juga bertujuan untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, dan adil. Berikut beberapa tujuan hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama ada menjamin keamanan mekanisme pasar agar efisien dan lancar. Selanjutnya melindungi berbagai jenis usaha, khususnya usaha kecil menengah atau UKM. Ketiga yaitu membantu memperbaiki sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi dan pelaku bisnis. Mewujudkan bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Nah, selanjutnya ada sumber hukum bisnis. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Putusan Hakim. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama itu ada kontrak, perusahaan, surat berharga, hak milik intelektual, ada asuransi, perpajakan, merger dan akuisisi, anti monopoli, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada asas hukum bisnis. Yang pertama itu ada asas manfaat, asas keadilan dan pemerataan, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, asas kemandirian, asas usaha bersama dan keluarga, asas demokrasi ekonomi, dan asas membangun tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar etika bisnis. Beberapa macam prinsip dasar etika bisnis yaitu kejujuran dan transparansi, tanggung jawab sosial, keadilan dan menghormati hak-hak individu, keberlanjutan, menyusun kode etik, pelatihan dan pendidikan, mekanisme pelaporan dan penegakan. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.